Amin. Terima kasih banyak Amin. Pastor Wilson yang sudah berdoa. Saya Amin. Tuhan serahkan kepada berkati. hambanya, Pastor Elia Yusak. Oke, ya, ya. Selamat malam semuanya. Malam hari ini kita sama-sama Selamat malam. uh, belajar gitu tentang sesuatu yang mungkin agak bisa dibilang baru ya, trending baru di dunia kehidupan kita yang namanya kesehatan mental atau mental illness gitu. Nah, mungkin saya tidak akan membahas secara spesifik mental illness yang seperti apa atau kesehatan mental yang seperti apa, tetapi mungkin lebih mengarah kepada general, hal yang umum yang terkait dengan mental illness. Nah, kesehatan mental ini juga akan saya kaitkan dengan gereja yang menjadi tempat di mana kita sebagai orang percaya bersama-sama berkumpul. Nah, eh, kenapa saya mengambil topik ini? Karena beberapa waktu yang lalu ketika saya dengan teman-teman itu ngobrol dan kemudian kami akhirnya memutuskan untuk menuliskan sebuah buku. Ada sebenarnya ada dua buku yang kita persiapkan, tetapi salah satu buku yang kemudian kami tulis itu uh, setelah launching, bahkan sebelum launching sampai setelah launching kami mendapatkan banyak masukan, gitu, mendapatkan banyak apa ya semacam kesaksian gitu, bagaimana perjalanan hidup mereka sebagai orang percaya itu mengalami masa-masa yang sulit gitu. Mereka mengatakan bahwa bisa dikatakan mereka mengalami trauma. Gitu. Ada yang beberapa mengalami depresi dan yang lainnya menjadi apatis. Itu ya salah satu sikap atau keputusan yang mereka ambil. Dan itu berakibat kepada gereja secara umum, terus kemudian kepada orang percaya, orang Kristen, dan yang lebih lagi mereka secara pribadi menjadi meragukan Tuhan. Gitu. Dan memang ini dampak yang tidak banyak dibahas, tidak banyak apa ya, dinyatakan atau disampaikan di dalam gereja karena memang ada beberapa stigma atau pemahaman gereja yang salah tentang kesehatan mental. Nanti saya akan sampaikan ada sekitar 13-an ya, 13 tentang kesalahpahaman tentang kesehatan mental yang itu kita semua juga sering mungkin menggunakan argumen-argumen yang sama seperti itu atau gereja menggunakan argumen ini gitu. Nah, jadi hal ini terus terang saya masih dalam tahap belajar, jadi masih mengalami banyak sekali pertanyaan-pertanyaan baik secara psikologis terus ketemu dengan orang-orang yang mengalami kasus-kasus kesehatan mental. Jadi tidak mudah untuk bisa mengatakan bahwa ini bisa diselesaikan gitu. Apalagi dalam ruang lingkup gereja selesaikan dengan doa dan segala macam. Tidak. Ini cukup kompleks gitu dan setiap pribadi, setiap orang punya karakter kesehatan mental atau eh, apa disorder yang berbeda-beda. Jadi baik itu secara skalanya, jenisnya maupun model-modelnya. Jadi tidak bisa dipukul rata. Cuma makanya malam hari ini saya hanya menyampaikan secara umum karena memang urusan kesehatan mental itu lebih disarankan adalah konseling yang bersifat personal, terus terapi juga terapi personal, terus kemudian butuh butuh validasi-validasi karena beberapa orang bisa saja dia sebenarnya tidak mengalami sakit mental tetapi
memang pribadiannya, ada yang cari perhatian, ada yang modelnya itu ada orang-orang yang kehilangan apa jati dirinya. Jadi kesehatan mental dengan personality atau dengan kepribadian itu beda-beda tipis gitu. Makanya perlu perlu pendekatan yang memang benar-benar apa akurat, yang benar-benar bisa mendalami secara khusus tentang hal ini. Nah, kalau malam hari ini saya bicara secara umum tentang kesehatan mental bagi orang percaya. Jadi bagi setiap kita, kita itu butuh kesadaran tentang kesehatan mental kita. Dan kesehatan mental kita itu bisa ditimbulkan baik dari pengalaman pribadi kita secara pribadi gitu, tumbuh kembang kita maupun diakibatkan dari luar, dari pihak-pihak luar yang memicu kesehatan mental kita gitu. Nah, agenda malam hari ini kita akan bicara soal data dulu, data kesehatan mental secara global, secara umum. Lalu kemudian manusia berdosa, kenapa saya bridging ke manusia berdosa? Supaya bisa tahu betul bahwa situasi manusia berdosa itu rusaknya sampai seberapa sih? Gitu. Kerusakannya seperti apa? Terus yang ketiga, tentang gereja, apakah tempat yang aman dan ramah untuk orang-orang yang mengalami apa problematika atau masalah-masalah kesehatan mental. Nah, yang pertama kita lihat data ya. Data secara global, kalau Anda bisa searching di mana-mana di Google, satu dari 4 orang itu terdampak, jadi mengalami gangguan mental. 1 dari 4 orang di seluruh muka bumi. Jadi kalau ada sekitar 5 orang ini, salah satu dari kita punya punya peristiwa yang menyebabkan gangguan mental terjadi dalam diri kita. Lalu di seluruh dunia itu data dari WHO 280 sampai 350 juta orang mengalami depresi. Gitu. Nah, data terakhir 280-an sekian gitu. Data terakhir dari WHO dia agak menurun. 350 itu sekitar ini kejadian sekitar COVID yang lalu. Jadi COVID yang lalu itu peningkatan depresinya tinggi. Gitu. Tetapi setelah COVID atau pasca COVID itu tidak turun, tapi justru turun, tetapi turunnya tidak terlalu drastis gitu, melandai. Terus kemudian mulai muncul beberapa varian depresi yang dimunculkan gitu. Mulai dari panic attack, paranoid sampai kepada stres yang tanpa sebab gitu. Itu data dari WHO. Terus setiap tahun ada 700.000 orang melakukan bunuh diri. Ini data dari WHO. Dibandingkan dengan 619 orang yang mati karena malaria. Jadi karena penyakit itu 619. Sementara yang bunuh diri selama setahun menurut data WHO itu 700.000. Anda bisa bayangkan 700.000 orang dalam setahun di berbagai belahan bumi ya, itu memutuskan untuk diri. Nggak peduli latar belakangnya apa, nggak peduli profesinya apa, data dari WHO yang mencatat, ini yang tercatat ya, belum yang tidak tercatat. Sebegitu banyaknya. Dan kita mungkin tidak terpapar secara langsung dengan data-data ini. Kenapa? Karena memang tidak menjadi minat kita. Nah, kebetulan WHO melakukan survei, melakukan statistik untuk peristiwa-peristiwa seperti ini. Nah, akibat dari bunuh diri ya tentu berbagai macam, tetapi salah satu yang signifikan adalah karena depresi. Ya. Bunuh diri adalah bab terbesar keempat kematian dari anak muda usia 15 sampai 29 tahun. Nah, jangan bilang bahwa oh bunuh diri orang-orang di Jepang, orang-orang di Korea, yang anak-anak muda yang SMA, sering kan kita lihat di TV, di media gitu kan, tentang anak-anak muda yang sih karena nggak bisa lulus, putus pacar dan segala macam gitu. Tidak, ini tersebar di seluruh muka bumi. Dengan rentang usia 15 sampai 29 tahun, datanya mengatakan mereka bunuh diri dan
di usia muda mereka. Terus perempuan lebih rentan atau lebih sering mengalami gangguan mental daripada laki-laki. Ya, ya depresi yang dialami perempuan bahkan setiap bulan, maaf kata, yang perempuan itu mengalami datang bulan dan itu terdeteksi beberapa uh, dari beberapa sumber dikatakan uh, gara-gara datang bulan itu pun depresinya juga tinggi gitu. Jadi memicu memicu hormonal yang tidak semestinya gitu. Makanya jumlahnya secara statistiknya perempuan dikatakan lebih tinggi mengalami gangguan mental daripada laki-laki. Hampir 9 dari 10 orang dengan kondisi mengalami stigmatisasi atau terstigma bahwa dia depresi. Terus juga mengalami diskriminasi. Jadi orang-orang yang kasus-kasus bullying yang terjadi di sekitar kita, bahkan anak-anak kecil, itu berawal dari konsep-konsep yang menstigmakan orang lain gitu. Nah, misalnya apa ras, suku, agama itu ternyata menciptakan kristal-kristal depresi gitu. Jadi orang ini yang tadinya baik-baik saja, tapi kemudian gara-gara distigma terus menyebar ke sekelilingnya, terus menciptakan sebuah apa ya tekanan kepada orang-orang yang tadinya baik-baik saja, terus menjadi depresi, menjadi mengalami gangguan mental gitu. Dan bahkan datanya 9 dari 10 orang. Stigma tentang gangguan mental kejiwaan juga dipengaruhi oleh agama. Ini data yang sangat menyedihkan sekali karena ternyata agama bukanlah memberi kedamaian tetapi justru menciptakan sebuah gelombang stigma yang sangat merusak gitu. Nah, ini yang perlu jadi perhatian kita gitu loh. Jadi tidak saja berbeda agama, tapi di dalam sebuah agama yang sama, persoalan stigma dan diskriminasi itu juga menciptakan diskriminasi yang pada akhirnya itu mengakibatkan gangguan mental kepada para penganutnya. Di negara maju, ini kaitannya dengan penanganan. Ya. Di negara maju, 5 dari 10 orang membutuhkan perawatan, tetapi tidak mendapatkannya. Gitu. Di setengahnya mendapatkan perawatan dengan baik. Nah, sementara di negara-negara berkembang seperti Indonesia, 9 dari 10 orang itu butuh perawatan, tetapi tidak mendapatkannya. Artinya negara-negara berkembang itu lebih rentan dan lebih banyak mengalami gangguan mental, karena tidak ada penanganan yang baik tentang hal itu. Di tahun pertama pandemik ya, tahun 2020 gitu, angka anxiety dan depresi itu naik sampai 25%. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal di seluruh dunia mengalami peningkatan yang cukup drastis, 350-an juta orang, bahkan lebih itu gara-gara peristiwa COVID. Ya. Jadi anxiety sampai depresi itu naik 25%. Nah, nah, kita lihat di sisi rohani, di manusia kita itu sebagai manusia dosa. Jadi Bapak Ibu, kita semua ini adalah orang-orang berdosa. Jadi pernah di dalam tinggal di dalam dosa dan kita tidak bisa escape dari pengalaman itu. Kita tidak bisa lepas dari pengalaman dan kenyataan bahwa kita semua adalah orang-orang berdosa. Nah, di Alkitab ditunjukkan mengapa kok kita bisa disebut sebagai orang-orang berdosa, karena pada zaman kita dulu sebelum menjadi percaya itu diceritakan oleh Paulus, dinyatakan oleh Paulus di Efesus 2 ayat 1 sampai 3 katakan gini. Efesus 2 1 sampai 3.
kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan kasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, tiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ya, kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi, Paulus dan para murid yang bersama-sama dengan Paulus, orang-orang di Efesus sedang review ulang bagaimana kehidupan sebelum menjadi percaya. Dan Paulus merangkumnya dengan pernyataan di ayat yang ketiga, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Gitu. Tidak bisa lepas. Nah, bagaimana Paulus menjelaskan tentang situasi kenapa kok orang-orang itu dikatakan sebagai orang-orang berdosa. Paulus menggambarkan di ayat yang kedua, hidup di dalam uh, hidup di dalam dosa ketika kita mengikuti jalan dunia ini. Jalan dunia itu apa? Jalan dunia ini ya kalau boleh dibilang keduniawian, tapi pada umumnya jalan dunia ini tuh lebih kepada view atau perspektif dunia atau cara berpikir dunia. Nah, cara berpikir dunia ini kita semua tidak bisa lepas dari narasi itu, ya. Contohnya, ukuran hidup kita itu cenderung pada nilai-nilai dunia. Misalnya keberhasilan dinilai dengan kekayaan. Terus kemudian orang yang sukses itu sama dengan kekayaan. Terus ukuran-ukuran dunia itu cukup mewarnai hidup kita di masa yang lalu dan kita semua mengejar di sana. Kita semua hidup di dalam pola itu, hidup di dalam cara berpikir itu, gitu. Dengan keadaan itu juga menimbulkan depresi-depresinya. Ada banyak orang-orang yang tidak berhasil mencapai apa yang dunia isyaratkan atau dunia ukurkan, itu mereka depresi. Gitu. Nah, tidak sekedar kita bicara soal dosanya, gitu. Tidak sekedar kita bagaimana hidup kita zaman dahulu, tetapi efek di dalam uh, kehidupan orang-orang di dalam dosa itu, di dalam perjalanan yang mengikuti jalan dunia, itu juga terjadi di dalam sana. Sehingga harusnya ketika menjadi orang percaya, kita bisa meninggalkan cara berpikir dunia gitu loh. Makanya Roma 12 ayat 1 kan kita tidak 1 sampai 3 dikatakan kita tidak lagi berpikir dengan berpikir dunia ini gitu kan. Itu uh, harusnya mengingatkan kita gitu. Harusnya mengingatkan kita bahwa capaian-capaian seperti itu tidak lagi menjadi ukuran-ukuran orang percaya. Tetapi sayangnya saya ketemu dengan beberapa orang yang merasa terjebak dengan stigma berpikir dunia ini. Misal pelayanan itu sukses kalau jumlahnya banyak. Pelayanan itu berhasil dan berkenan di hadapan Tuhan kalau dia bisa memberi yang terbaik atau memberikan harta miliknya dan segala macam. Dan berbagai macam kriteria-kriteria yang ternyata itu berasal dari dunia ini masuk di dalam gereja sehingga orang-orang percaya di dalamnya itu mengukur dengan cara berpikir dunia. Ya harusnya kita bisa meninggalkan itu. Tetapi karena kita tidak meninggalkan itu, akhirnya menimbulkan salah satu yang ditimbulkannya adalah depresi, adalah gangguan mental. Ya. Paling kelihatan gini. Saya kumpul dengan hamba-hamba Tuhan gitu ya. Dengan beberapa hamba-hamba Tuhan. Kalau kumpul mereka tuh biasanya cerita jemaatnya berapa gitu. Nah, akan kelihatan sekali jemaatnya sedikit itu merasa salah, merasa kalah, merasa ya tertekan gitu.
apakah pelayanan saya tidak berhasil? Apakah Tuhan tidak berkenan sama saya gitu? Hal-hal yang kayak gitu tuh di bawah sadar, dan kalau terus-menerus akan menimbulkan sebuah gangguan mental gitu. Ya. Dan jujur saja ada beberapa yang mereka akhirnya menciptakan pencitraan-pencitraan gitu. Jadi hamba Tuhan itu harus punya mobil, hamba Tuhan itu harus pakai ini, pakai itu, sehingga eh, bisa dihargai gitu oleh dunia. Yang pada dasarnya itu salah gitu. Pada dasarnya itu adalah sebuah luapan depresi kalau kalau saya bilang gitu. Karena malam hari ini kita bicara soal ya. Kalau saya bilang itu orangnya sakit mental gitu. Tetapi ya itu yang terjadi. Itu yang terjadi di lingkungan, bahkan lingkungan kanan. Ya, mereka justru mengikuti jalan dunia yang harusnya mereka sudah tinggalkan. Nah, yang kedua, Paulus mendefinisikan manusia berdosa pada masa lalu adalah orang-orang yang mendengarkan suara si jahat atau suara iblis gitu. Menurut Efesus 2, Efesus 2 tadi kan dikatakan bahwa karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di arah orang-orang durhaka. Jadi mentaati hawa nafsu, mentaati kejahatan, mentaati hal-hal yang harusnya ditinggalkan. Sayangnya orang-orang berdosa ini ketika menjadi percaya, nuansa mendengarkan yang jahat ini kok masih gitu. Itu menurut saya nggak perlu pemberesan orang-orang yang seperti ini. Gitu. Nah, hal ini seringkali muncul di bagian yang ketiga, yaitu kedagingannya lebih lebih dominan. Jadi orang jadi mempertanyakan, benarkah dia orang percaya? Benarkah dia orang yang mengaku hidupnya diserahkan sama Tuhan? Karena yang lebih dimunculkan, lebih dominan dalam hidupnya adalah kedagingannya, bukan hidup percayanya. Gitu. Mereka mengalami kesulitan untuk menyangkal sifat-sifat kedagingan yang ada dalam diri. Dan bagi Paulus dan rekan-rekan sepelayanan, dia mengakui bahwa dulu saya seperti itu, tetapi dalam perjalanan menjadi percaya, dia bisa melepaskan itu semua. Nah, kenapa kupas tentang manusia berdosa? Mungkin tidak terlalu banyak. Di dalam perjanjian baru kita mengenali manusia itu tubuh, jiwa, dalam perjanjian baru, trikotomi, gitu kan. Kalau urusan percaya, ini masuk di dalam konsep filsafat ya. Kalau urusan percaya berhubungan dengan Tuhan itu di bagian roh, gitu. Jadi ketika orang percaya menjadi lahir baru berhubungan dengan Tuhan itu urusannya roh, gitu. Saya tidak berusaha untuk memisah-misahkannya, tetapi ini dinamikanya. Yang kedua, jiwa, pikiran, perasaan, emosi, kehendak itu yang tiap-tiap hari perlu dibereskan, ditunjuk. Jadi dari roh mempengaruhi jiwanya, dan kemudian dilakukan oleh tubuhnya. Ya, tubuh itu sebagai operator, kita yang mengambil aksinya melalui tubuh. Gitu. Jadi dari roh lalu naik ke pikiran, ke perasaan, ke kehendak, kemudian tereksekusi dengan tubuhnya. Nah, problematik yang terjadi menurut spiritualis ya, menurut orang-orang yang berkecimpung dalam dunia kerohanian gitu ya. Ini umum. Urusan rohani itu seringkali beres gitu. Yang sering banyak enggak beresnya di urusan jiwa. Soal pikirannya, soal perasaannya, soal kehendaknya, emosinya, bahkan bisa saja hati nuraninya. Saya mengambil hati nurani bagian kejiwaan. Hati nuraninya itu sudah tercemari karena dosa kan. Itu masih saja hati nuraninya itu tidak banyak menolong dia untuk menjadi lebih baik. Nah, kerusakan di kejiwaan inilah yang diutak-atik oleh psikologi. Dan kerusakan di sinilah yang kita sebut malam hari ini sebagai bagian dari gangguan mental atau
persoalan kesehatan mental gitu. Yang akhirnya bisa berakibat ke tubuh. Kalau kesehatan mentalnya berakibat ke tubuh, dalam teorinya Sigmund Freud itu namanya psikosomatik gitu. Jadi orangnya sakit secara fisik itu bukan karena sakit penyakit, tetapi karena sakit dari sisi mentalnya gitu. Sisi mentalnya. Jadi contohnya gini, orang sakit MAH gitu kan. Setelah dideteksi sakit MAH ini kambuh ketika dia punya banyak pikiran, depresi, tekanan gitu. Jadi psikosomatik kalau menurut Sigmund Freud, menurut analisa kedokteran dan psikologis akan disebutkan, oh ini bukan sakit secara kesehatan gitu loh, tetapi sakit karena psikisnya atau psikologinya atau kesehatan mentalnya. Gitu. Jadi ketika orang itu tenang, dia nggak akan lagi ngalami gejala sakit mah tadi atau sakit lambung gitu. Nah, ini salah satu contoh aja tentang psikosomatik atau kesehatan mental yang berakibat pada kesehatan fisik gitu. Nah, kalau kita mempercayai bahwa Tuhan menyelesaikan di bagian roh, harusnya soso atau keselamatan kita secara holistik itu kita alami semuanya. Meskipun tidak seluruhnya langsung jadi baru gitu, tidak. Tetapi mengalami regenerasi. Jadi saya lebih mempercayai keselamatan kita polanya regenerasi. Gitu. Kita keselamatan dilahir barukan menjadi ciptaan baru, tetapi dalam perjalanannya kita mengalami regenerasi. Jadi perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru. Gitu. Itu regenerasi. Buat saya lebih mempercayai konsep itu. Nah, ketimbang uh, instan jadi instan gitu. Begitu orang diselamatkan, roh, jiwa dan tubuhnya langsung fresh jadi baru gitu. Realitasnya kan nggak seperti itu. Terus kemudian secara Alkitab juga tidak seperti itu karena contohnya tubuh saja pada akhirnya juga akan rusak, mati gitu. Artinya tidak benar dengan konsep yang instan jadi gitu. Gitu. Ini kaitan antara sisi teologi dengan sisi psikologi. Jadi ada kaitannya gitu, tentang manusia kondisinya seperti apa, terus kemudian dipandang dari sudut pandang teologi seperti apa, karena manusia jatuh dalam dosa, konsep dirinya rusak, konsep keadaan kepribadiannya rusak, kejiwaannya juga rusak, cara berpikirnya rusak, lebih-lebih manusia rohnya juga dianggap rusak gitu kan. Nah, kemudian mereka menjadi manusia baru. Nah, dalam proses manusia baru ini sudut pandang yang dilihat itu lebih jelas ketika kita melihatnya secara psikologi. Bukan berarti teologi yang nggak penting ya, tetapi kita bisa melihat dengan jelas psikologi. Gitu. Kenapa kok orang punya kecenderungan seperti ini? Terus menerus dia mengikuti keduanya. Oh, berarti bukan karena dia bukan orang percaya, tetapi karena ada hal yang bermasalah di kejiwaannya. Itu yang harus kita bereskan. Oke, next kita akan lihat situasi gereja sebagai rumah yang aman dan ramah. Jadi idealnya setiap kita berpikir bahwa gereja tempat di mana kita bisa berkumpul, tempat di mana kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan, itu bagi semua orang percaya gereja itu menjadi rumah yang aman hingga menjadi rumah pemulihan bagi mereka yang bergumul dengan kesehatan mental. Itu idealnya. Sayangnya kita masih dalam tahapan harap gereja menjadi tempat seperti itu, gitu ya. Jadi saya mempertanyakan dua pertanyaan ini. Apa yang dari gereja tetapi tetap gereja? Terus apa yang diambil dari gereja menjadi bukan gereja? Ya, bagian pertanyaan pertama yang diambil dari gereja tetapi tetap gereja. Misalnya konsep kita berpikir tentang gereja, itu kalau gereja diambil bangkunya, apakah dia tetap gereja?
Iya, dia tetap gereja. Diambil alat musiknya, apakah dia tetap gereja? Tetap gereja. Diambil gedungnya sekalipun, dia tetap gereja. Bahkan diambil Alkitabnya sekalipun, dia tetap gereja. Karena gereja mula-mula tidak pakai Alkitab. Gitu. Jadi kita melihat bahwa gereja pada dasarnya adalah orang, gitu kan? Pada dasarnya orang. Dan ini berkaitan dengan pertanyaan kedua. Apa yang diambil dari gereja? Jadi bukan gereja. Gereja kalau nggak ada orangnya, nggak ada orang-orang percaya di situ, ya bukan gereja lagi. Jadi gereja selama ini konsentrasinya tidak kepada orangnya, tidak kepada manusia-manusia yang ada di dalamnya. Gereja selama ini konsentrasinya atau fokusnya itu teralihkan kepada hal-hal yang tidak gereja. Gitu. Ya gedungnya ada, tapi kalau tanpa gedung bisa nggak dia menjadi gereja? Tetap bisa. Karena selama ada orangnya, selama ada kumpulan orang percaya, itu gereja. Nah, kita selama ini yang mungkin menjadi ini yang menjadi alasan kenapa konsentrasi gereja terhadap kesehatan mental ini tidak mereka atau tidak banyak dibahas di dalam gereja. Karena kesehatan mental itu bicara soal manusianya. Dan manusia itu dinamikanya cukup banyak. Dan itu sangat menyulitkan. Saya sendiri mengakui saya tidak orang pastoral. Kenapa saya tidak pastoral? Ya puji Tuhan, Tuhan memberikan karunia saya di bagian yang lain gitu. Tetapi saya mengakui orang-orang pastoral saya akan angkat topi. Orang-orang yang bisa menghadapi orang-orang sulit. Orang-orang yang bisa menghadapi orang-orang yang menjemukan, orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang semestinya tidak hadir di muka bumi bahkan. Itu orang-orang pastoral saja yang bisa. Karena mereka tahu, orang-orang pastoral ini tahu konsentrasinya bukan di soal tempat, soal musik, soal kursi, soal sound system, soal AC. Soal ini tidak. Konsentrasi mereka itu orang, jiwa mereka. Konsentrasi mereka itu di personalnya gitu. Sehingga mereka punya kapasitas yang Tuhan karuniakan untuk menangani ini sehingga tetap gereja tetap ada. Bukan soal tempat dan segala macamnya. Dalam sejarah kita melihat gereja dibayar berkali-kali. Gereja diserongkan berkali-kali. Tetapi Tuhan tetap pulihkan. Tuhan tetap munculkan generasi demi generasi yang terus menjadi gerejanya. Gitu. Menjadi bagian dari renanya. Bahkan sampai pada kesudahan zaman, Tuhan mengatakan dia akan menyisakan orang-orang yang tetap percaya sekalipun seluruh dunia itu sama. Gitu. Orang-orang itu disebut remnan atau orang sisa. Gitu. Ada teori atau teologi yang mempercayai ini. Ada orang-orang yang Tuhan sisakan. Nah, gambarannya adalah ketika Elia di gunung Horeb ya. Itu ketika melawan nabi Baal 400 lebih bahkan sampai 800 lebih. Terus kemudian dia menang, tapi kemudian oleh ancaman Isabel dia lari. Ketika lari, Isabel bilang ini, kalau nggak bisa aku bunuh si Elia gitu kan, jangan sebut aku. Nah Elia jadi ketakutan, habis ngelawan nabi-nabi, diancam sama ibu-ibu galak ini, dia jadi ketakutan, mengalami depresi. Dan ketika dia mengalami depresi, dia bilang gini, Tuhan, aku sendirian. Nah, di situ Tuhan bilang apa? Jangan bilang kamu sendirian. Aku sisakan orang-orang yang tidak mau sujud menyembah kepada Baal. Ada 700 orang, 70 atau 700 orang yang tidak sujud menyembah kepada Baal. Jadi Tuhan sisakan orang-orang. Tuhan konsentrasinya orang, bukan konsentrasinya bentuk-bentuk yang bukan orang. Nah, selama ini gereja teralihkan terhadap hal itu. Nah, kesehatan mental ini semestinya memicu kita atau men-trigger setiap kita
karena ini jadi fenomena yang terbaru, fenomena yang trending sekarang ini. Orang membicarakan soal kesehatan mental, banyak orang juga bicara ya sejak masa COVID, hal-hal tentang kesehatan mental ini mencuat cukup drastis gitu. Dunia psikologi sangat-sangat apa ya, sangat-sangat meningkat pesat gitu. Contoh yang paling paling umum adalah orang-orang sekarang sangat mudah sekali bicara, yuk healing healing gitu kan. Nah, healing itu sebenarnya mereka menghindari depresi, gitu. Itu aja, gitu. Dan itu adalah salah satu uh, apa cara manusia untuk apa ya survive gitu, yaitu menghindari depresinya dengan atau menyembuhkan depresinya dengan healing. Itu salah satu dan itu adalah dunia psikologis gitu. Kenapa pertanyaannya kenapa kok kamu bisa sampai depresi gitu? Wah, kan cukup banyak. Itu. Nah, mari kita lihat sama-sama situasi di dalam gereja. Pemahaman orang tentang kesehatan mental ya. Pemahaman orang percaya, nah, pemahaman orang percaya dan gereja tentang kesehatan mental. Yang pertama, orang-orang di dalam gereja itu beranggapan gini, orang Kristen yang beriman tidak mungkin sakit secara mental. Orang Kristen yang sehat secara spiritual akan sehat secara mental pula. Sakit mental hanyalah tanda kelemahan spiritual. Nah, ini cukup banyak, cukup sangat-sangat banyak. Saya temui beberapa orang yang menganut paham ini. Menganut paham ini. Yes, pokoknya kalau kamu rohaninya kuat gitu, kamu nggak akan ngalami sakit mental gitu. Nah, saya baru baca juga buku tentang spiritual abuse, tentang bagaimana orang-orang itu mengalami abuse ya dari gereja dan lingkungannya, dari pemimpin-pemimpinnya, dan mereka bukan orang-orang yang yang secara spiritual itu nggak baik, mereka sangat rajin, sangat baik, tertib, taat, mereka melakukan disiplin rohani, mereka mempercayai Tuhan dengan sangat kuat, secara spiritual baik gitu. Tetapi ternyata mereka mengalami uh, kondisi mental yang tidak baik gitu. Dan salah satu yang saya tadi di awal saya ceritakan bagaimana alasan apa saya menuliskan buku dengan teman-teman itu karena traumatis yang terjadi dengan teman-teman itu kenapa? Karena mereka sampai hari ini masih mengalami trauma, mereka sampai hari ini masih mengalami ketakutan, mengalami depresi gitu. Dan mereka bukan orang-orang yang ke gereja itu seminggu sekali gitu, atau mereka nggak pernah nggak rajin di dalam pelayanan dan hal-hal spiritual. Mereka orang-orang yang sangat tulus, sangat rajin, sangat pengen berkenan pada Tuhan, sangat ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kadar-kadar mereka itu bukan kadar-kadar yang biasa-biasa. Mereka di atas rata-rata untuk soal spiritual. Tetapi pada kenyataan mereka mengalami gangguan mental. Gitu. Entah itu insecure, rasa aman yang tidak mereka dapatkan, anxiety, ya, selalu takut, keraguan-raguan, selalu gelisah, terus kemudian selalu panik, gitu, selalu paranoid, gitu. Kalau secara spiritual mereka nggak beres, mereka akan paranoid. Wahai Tuhan bisa menghukum dan segala macam. Itu jadi gangguan mental mereka dan selama perjalanan rohani mereka mengalami hal yang tidak menyenangkan dan pada akhirnya mengalami gangguan mental, sakit mental. Tapi sayangnya gereja dan orang percaya memiliki pemahaman ya seperti ini, bahwa orang beriman nggak mungkinlah sakit mental gitu. Yang kedua, obat satu-satunya bagi penyakit mental adalah doa dan aktif di gereja. Bapak Ibu bisa mengukur
ya, orang-orang yang sakit mental didoakan dan dilakukan terapi-terapi rohani yang seperti ini, gereja dan segala macam, masih nggak sembuh, masih belum 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 menemukan jawaban, depresinya juga nggak hilang. Gitu. Justru mereka malah semakin mengalami ketakutan gitu. Ketika mereka katakanlah bolos satu kali berdoa itu traumanya jauh lebih parah. Kalau kita menerapkan prinsip ini, gitu ya. Prinsip dengan disiplin doa dan disiplin ke gereja, gitu. Itu justru membuat mereka terpenjara dalam gangguan mental mereka. Jadi terapi untuk gangguan mental itu tidak dengan doa, tidak juga dengan aktif ke gereja. Ada hal yang lain yang perlu kita bereskan karena ini soalnya persoalan kejiwaan. Gitu. Berikutnya yang ketiga, penyebab penyakit mental adalah dosa yang tidak dibereskan. Ini sering. Yang paling sering disampaikan di atas mimbar adalah ya kamu nggak beres hidupnya karena ada dosa yang belum kamu bereskan. Seakan eh, karya Kristus itu enggak menyelesaikan dosa gitu. Ya ini persoalan doktrinal, tetapi persoalan ini juga menjadi penyebab kenapa orang-orang menjadi mengalami gangguan mental atau sakit mental karena mereka merasa nggak layak ketemu Tuhan karena ada dosa, selalu ada dosa di memori kita, di otak yang rusak atau jatuh dalam dosa. Itu yang mudah terekam di otak kita adalah peristiwa-peristiwa traumatis dan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan memunculkan kita rasa bersalah. Itu di otak dan memori kita. Ketimbang peristiwa-peristiwa baik. Jadi semakin kita berbicara tentang hal itu, semakin itu memicu rasa bersalah orang, semakin memicu rasa ketidaklayakan orang, semakin memicu gejala gangguan mental pada mereka. Keempat, gereja tidak berurusan dengan kesehatan mental. Nah, ini banyak gereja yang cuci tangan soal ini. Ya. Gereja maunya milih yang baik-baik saja, yang enggak aneh-aneh lah. Gereja tidak bisa melakukan apa-apa untuk menolong. Harusnya bisa. Anggota gereja kan juga ada psikiater, ada psikolog, ada bahkan mungkin ikutin seminar-seminar, ya, pemimpin-pemimpinnya atau orang-orang yang memang ditugaskan untuk melayani secara pastoral di kelompok kecil mereka. Itu ada orang-orang yang perlu diperlengkapi untuk menolong yang di aras bawah atau orang-orang yang memang tidak terjangkau semua sama pemimpinnya. Bisa, tapi ada kemauan atau tidak untuk gereja mau berurusan tentang kesehatan mental. Karena ini bukan sekali jadi dan bukan langsung selesai. Terapinya juga tidak langsung jadi. Itu bisa cukup lama. Beberapa waktu yang lalu ketika saya dilibatkan dengan teman-teman yang mengurusin anak-anak kampus itu Satya Wacana itu dengan dua isu besar LGBTQ dan yang satunya lagi soal kesehatan mental mereka. Nah, awal kita kumpul itu kita menggarisbawahi perjuangan ini bukan perjuangan sekali jadi atau perjuangan selama mereka kuliah di tempat ini. Perjuangan ini adalah perjuangan bahkan mungkin seumur hidup dengan mereka. Nah, kita siap apa enggak? Dan itu butuh harga yang cukup mahal untuk kita bisa menyelesaikan hal ini. Kasus-kasus LGBTQ misalnya, ya, lesbi, homo, dan transgender itu nggak bisa sekali terapi, sekali konseling, tidak. Kita harus ngikis komunitasnya, kita harus ngikis cara berpikirnya,
Belum lagi keribetan mereka yang tiap kali harus minta perhatian dan segala macam. Wah, itu banyak sekali. Dan gereja sepertinya memang agak sulit untuk berurusan dengan yang detail-detail seperti ini. Padahal yang diurusi ya manusia. Jadi kadang-kadang gereja ngomong, biarlah ini jadi ranahnya profesional lah. Nggak, tapi sayangnya kan tidak. Semua orang kan punya kapasitas, punya kemampuan, punya uh, finance yang cukup untuk mereka bisa mengikuti terapi-terapi seperti itu. Dan juga buka gereja ini tempat orang bisa menambatkan harapan. Bukankah Kristus adalah jawaban dari harapan-harapan kita? Dan gereja adalah representasinya. Orang-orang percaya adalah representasinya yang bisa memberikan setidaknya oase atau memberikan air segar di tengah keterpurukan mereka, di tengah ketidakberdayaan, di tengah mereka itu putus asa. Ya, mestinya gereja bisa berurusan dengan kesehatan mental. Yang kelima, orang yang sukses secara finance tidak akan mengalami penyakit mental. Ya, saya belum pernah sampai ke sukses secara finance ya, tetapi asumsi ini ada sih. Orang-orang kaya itu wah pasti hidupnya bahagia lah, nggak akan mengalami penyakit mental lah. Yang sakit-sakit mental itu orang-orang miskin. Ya, ya ada asumsi seperti ini, ada pemahaman seperti ini, dan sayangnya orang-orang percaya dan gereja juga beberapa menganut pola pikir seperti ini juga. Gitu. Keenam, pendeta atau hamba Tuhan pasti beres dan sehat secara mental. Ya saya tidak tahu ya. Untuk beberapa hamba-hamba Tuhan yang kebetulan bergabung di Zoom ini atau mendengarkan Zoom ini, Anda bisa cek dan evaluasi apakah Anda orang-orang pasti beres sehat secara mental. Gitu. Kalau iya, puji Tuhan. Kalau tidak, ya butuh orang lain yang diajak untuk sama-sama dalam perjalanan menyembuhkan sisi mental kita. Yang kedua, laki-laki pasti lebih tegar dan kuat dalam menghadapi masalah hidup. Makanya mereka lebih sehat secara mental daripada perempuan. Wah, ada istilah ini, laki-laki itu tidak bicara, diam gitu kan. Padahal laki-laki itu banyak menanggung beban, jadi kesehatan mental mereka juga sebenarnya penting. Memang kita punya tradisi, punya budaya di mana laki-laki tidak banyak bicara gitu kan, yang bicara yang perempuan. Tapi enggak juga sih. Sekarang enggak juga. Jadi memang laki-laki ini suka membunyikan, ya, suka menutupi, supaya memang terkesan tegar dan terkesan kuat. Kalau laki-laki terkesan lemah, gampang nangis, itu kayaknya di budaya kita itu nggak diterima. Nah, saya pernah mengalami tekanan mental yang saya tidak tahu alasannya apa. Gitu. Tapi benar-benar itu tekanan yang buat saya nggak ngerti. Bagaimana menyelesaikannya, bagaimana bahkan penyebabnya juga saya tidak tahu. Pokoknya rasanya tertekan aja, tertekan. Saya, saya hampir-hampir seperti orang yang nggak bisa nafas, sesak. Gitu. Dan ketika saya dari waktu itu di Surabaya, terus saya pulang ke Semarang dan ada teman saya itu ngadain retreat di Boja, jadi Semarang atas. Ketika di retreat itu teman saya itu bilang gini, kamu nggak usah ngapa-ngapain, kamu cukup duduk aja gitu, nggak usah mau pelayan khotbah, nggak usah, kamu duduk aja. Saya jadi ngikutin retreat itu cuma lihat-lihat gitu, mereka main game, mereka dengar khotbah dan segala macam, sampai selesai, terus dia datengin saya, dia nggak tanya apa-apa, dan dia cuma bilang gini, aku nggak tanya soal
yang kamu alami, tetapi ini yang aku lakukan. Dia datang itu terus peluk saya, terus bilang gini, aku mau berdiri sama kamu. Aku mau bersama-sama menanggung bebanmu. Gitu. Dan ini masih saya ingat, masih saya. Terus kemudian habis dia peluk, kita duduk, kita waktu itu belum ngopi-ngopi sih, masih ngeteh-ngeteh namanya di retreat. Kita ngeteh terus saya cerita. Saya nggak tahu alasan kenapa saya ngalami tekanan seperti ini. Apakah gara-gara pelayan di Surabaya, ataukah gara-gara finance, ataukah saya nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba aja kayak ditekan gitu. Nah, saya senang karena teman saya tidak sok-sokan rohani. Oh ini tekanan dari si jahat, ini serangan dari si jahat, tengking-tengking. Enggak. Dia bilang, gimana sama keluargamu, gimana sama teman-temanmu. Ya, saya lihat ya baik-baik saja gitu. Terus ada nggak peristiwa yang kamu alami akhir-akhir ini yang membuat kamu cukup berpikir gitu. Saya baru ingat bahwa itu awal-awal kami perintisan, saya perintisan gitu. Dan secara tidak saya sadari, itu cukup menyita perhatian saya, fokus saya, dan hidup saya dilimpahkan semua di pelayanan itu, perintisan itu. Dan ternyata itu yang jadi menurut saya ya, itu yang menjadi tekanan buat saya di bawah sadar saya. Jadi saya pengen pelayanan yang berhasil di bawah sadar saya. Terus dia bilang, ya sudah gitu. Kalau kamu dipercaya dengan pelayanan itu, ya lakukan saja gitu. Tapi nggak usah sampai keinginan atau ambisimu berhasil itu menguasai kamu. Oh, ternyata saya di bawah sadar, tanpa saya sadari, saya pengen sukses. Gitu. Karena saya itu selalu biasa, sederhana dan nggak pengen jadi besar kayak gitu. Tetapi ternyata di bawah sadar saya ada ego saya di sana gitu. Dan itu tiba-tiba ego saya dan menguasai hidup saya dan menekan hidup saya pada saat itu. Dan di hadapan banyak orang sebagai laki-laki saya tampil tegar dan kuat gitu. Tapi sebenarnya saya rapuh sekali, hancur sekali, dan saya bersyukur punya teman yang cukup menolong saat itu dan memberikan dukungan gitu. Dia tidak pernah pelayanan di tempat saya, dia tidak pernah uh, ketemu lagi karena setelah pertemuan kami itu Blora dia di Boja dia langsung ke Papua, dia memimpin pelayanan di sana di Papua. Jadi laki-laki itu merasa bahwa tegar dan kuat, padahal di dalamnya seringkali rapuh. Jadi bapak-bapak boleh nangis, boleh kok kita mungkin teriak gitu ya, tapi jangan di kamar atau jangan di rumah lah. Di gunung gitu, kita naik gunung sama-sama terus teriak lepaskan gitu. Boleh, boleh, boleh. Kelihatan rapuh, kelihatan lemah itu boleh. Kelihatan seperti orang yang hancur itu juga boleh. Asalkan kita punya komunitas yang sehat, yang tahu, yang sadar akan hal itu. Memang laki-laki ini menutupi semuanya, seakan-akan kita itu tegar dan kuat. Tapi itu akan merusak mental kita, akan merusak dan mengganggu kesehatan mental kita. Kedelapan, orang yang mengaku mengalami masalah mental hanya mencari perhatian saja dari orang lain. Jadi penyakit mental adalah pilihan. Ini asumsi saya. Dulu pertama kali saya terlibat dengan soal kesehatan mental, saya selalu melihatnya dengan perspektif ini, dengan pemahaman ini. Ini orang-orang yang cari perhatian aja lah, gitu loh. Jadi saya nggak bisa menelusuri lebih jauh, gitu. Saya hanya langsung memvonis bahwa ini orang-orang yang cari perhatian, ya. Dan ya memang ada orang-orang yang dengan sengaja melakukan reaksi-reaksi atau bentuk-bentuk seperti orang-orang yang mengalami gangguan mental hanya untuk mencari perhatian. Memang ada.
gitu. Tetapi tidak semua. Jadi makanya ya butuh hikmat, butuh kepekaan, butuh bahkan orang berpengalaman pun bisa tertipu, dengan yang model-model cari perhatian ini. Jadi kesehatan mental, disorder gitu, itu nggak mudah. Tidak semua orang yang mengaku expert itu benar-benar expert. Orang ahli, psikolog, psikiater yang saya kenali, saya temui, saya ajak bicara pun mereka ngomong setiap pribadi itu unik. Setiap pribadi pun penanganannya berbeda-beda. Bahkan setiap kami menangani sebuah terapi, satu terapi, itu satu pelajaran baru. Satu hal yang baru yang kami harus pelajari ulang. Karena tiap-tiap orang memang diciptakan unik, dengan dinamika yang sangat unik juga. 9, anak-anak muda tidak akan bermasalah secara mental. Mereka hanya punya masalah emosi karena pengaruh hormon. Nah, ini juga salah satu yang di pemahaman saya dulu. Jadi karena saya ngikutin pemahaman psikologi perkembangan, psikologi pertumbuhan, jadi saya berpikir bahwa faktor hormonal ketika mereka bertumbuh itu mempengaruhi permasalahan-permasalahan mereka, reaksi-reaksi dalam diri mereka. Gitu. Tapi belakangan ketika saya banyak terlibat dengan anak-anak muda, enggak juga gitu. Ya memang ada yang dari hormonal, tetapi penyakit kalau penyakit mental itu memang real gitu loh. Bagaimana anak-anak kecil usia 12 tahun depresi itu membingungkan saya. Kok bisa mereka depresi? Anak-anak usia 15 tahun sudah memutuskan sudah kami hidup itu selesai lah, mati muda puji Tuhan malahan. Mereka bilang gitu. Mati muda nggak apa-apa lah gitu. Ada hidup nyusahin diri sendiri atau nyusahin orang lain. Ini sakit mental. Jadi bukan soal hormonal. 10. Jika Anda menghadapi masalah mental, Anda dianggap memiliki intelijensia, kecerdasan yang rendah. Ya, mana ya, vonis-vonis seperti ini tuh ada sih. Ya, orang yang sakit mental itu dianggap sebagai orang-orang yang punya kecerdasan-kecerdasan yang rendah. Tapi pada realitasnya orang-orang yang punya kecerdasan tinggi pun itu juga punya penyakit mental atau masalah mental. Ketika saya ada di Bandung, saya diizinkan untuk ketemu dengan orang muda, umurnya 2-3 tahun di atas saya. Dia lulusan ITB ternyata. Ya, lulusan ITB, terus kemudian dia S2, sudah selesai, dia mau S3. Dan kenapa dia dipertemukan dengan saya? Karena ternyata dia mengalami problem skizofrenia, gitu. Dia mengalami delusi yang akut. Gitu. Dia sering mendengarkan suara-suara, dia sering lihat-lihat bentuk-bentuk orang, gitu kan. Dia sering macam-macam, yang delusinya cukup 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 parah. Gitu. Dan dia orang pintar, persoalan-persoalan matematika, persoalan-persoalan dia ITB pun di bidangnya di teknik. Persoalan-persoalan yang berkaitan sama bidang studinya dia tangani dengan baik sekali. Gitu. Tetapi dia mengalami gangguan mental. Entah dari mana. Waktu itu tidak terlalu banyak kita berinteraksi, tetapi salah satu yang saya tangkap dengan dia adalah peristiwa traumatis masa kecilnya dia yang mengakibatkan dia berkembang dengan sakit mental sampai ke skizofrenia. Ya, gitu. Terus Anda hanya perlu peduli pada kesehatan mental Anda ketika Anda bermasalah. Nah, ya jujur saja kita sering merasa baik-baik saja. Kita tidak merasa bahwa kita itu bermasalah. Sehingga
setiap kita merasa tidak perlu mengakui kalau kita itu butuh terapi mental, butuh penanganan psikologis. Dalam dunia psikologis dikatakan bahwa semua orang itu gila. Gila tapi tahapnya berbeda-beda. Ada yang gila apa, gila apa, gila apa. Tetapi tidak semua orang mau mengakui itu. Gitu. Tidak semua orang mau mengakui kalau dirinya tidak baik-baik saja. Itu istilah yang saya gunakan ya. Karena kita sering mau diakui kalau hidup kita baik-baik saja, hidup kita tidak bermasalah, gitu. Hidup kita ya seakan-akan bahagia. Bahkan kita menciptakan topeng-topeng kebahagiaan itu, pencitraan-pencitraan kebahagiaan supaya orang tetap menganggap kita tidak bermasalah dan kita menganggap diri kita tidak punya masalah. Tapi kalau kita menilik ulang dalam diri kita, ada sebenarnya trauma-trauma, ada sebenarnya konflik-konflik di dalam diri kita yang pada akhirnya akan menimbulkan banyak masalah-masalah dan itu adalah awal dari depresi, awal dari gangguan mental kita. 12 orang dengan masalah mental pasti berperilaku absurd. Absurd itu tidak jelas, ya. Terus violence, selalu brutal atau selalu merusak. Tidak juga. Gitu. Ada banyak orang-orang yang sakit mental itu diam saja, tidak bisa diajak ngomong, tidak bisa diajak komunikasi. Itu juga banyak. Gitu. Tidak selalu violence. Terus dianggap aneh pasti, sehingga sulit untuk ditangani. Iya, betul. Saya juga mengakui, saya juga bisa mengatakan ketemu dengan orang-orang yang bermasalah mental ini nggak tahu mulai dari mana dan bagaimana, gitu. Nah, dan nggak bisa. Mari kita berdoa, gitu. Nggak bisa. Bisa-bisa kalau ketemu dengan orang-orang, mari berdoa, dipukul kepala kita ya, karena kita tutup mata kan, kita nggak tahu. Jadi nggak mudah gitu untuk penanganan masalah mental. Karena memang perilakunya tidak bisa ditebak, absurd tadi. Terus kemudian reaksi-reaksi mereka kita nggak tahu. Gitu. Anda bisa bayangkan nggak ketika saya sedang nangani orang dengan pengakuan seorang homoseks, seorang gay, homoseks. Ngomong, kok saya suka gitu, sama orang lain, tapi laki. Gitu. Oh oke, nggak masalah gitu. Buat saya kan tidak mengganggu saya kan. Tapi ketika kita ngobrol terus dia bilang gini, kok boleh nggak? Boleh apa gitu? Kalau aku peluk Koko, aduh, ini saya tahu dia masalah kalau dia peluk saya nanti kenapa-kenapa. Malah saya tuh sampai takut, bukan jijik ya, takut menular dalam macam. Itu sikap saya loh, itu sikap saya. Secara konseling memang tidak diizinkan gitu. Tetapi kalau secara pastoral kadang-kadang memang kita memeluk gitu. Tapi kalau saya tahu ini orang bermasalah gimana? Kalau dia tiba-tiba jatuh cinta sama saya gimana? Aduh gitu. Saya nggak ngerti gimana cara nanganinya kayak gini. Terus saya bilang, aduh, sorry ya, bukan saya mau menolak gitu. Saya jadi takut menyakiti, jadi takut untuk uh, masalah mentalnya dia, masalah problem yang dia jalani ini jadi sembuh malah jadi menjadi kayak misalnya perasaan tertolak gitu kan. Nah, saya sulit sekali. Jadi seperti itu nggak mudah. 13. Tidak ada harapan. Ya, ada orang-orang yang orang percaya gereja yang kata bahwa sudahlah kalau sudah sakit mental sudah vonisnya sudah sakit mental. Jadi mereka nggak akan pulih. Ya sudah gitu aja seumur hidup. Ini seperti menafikan atau memungkiri karya Kristus yang menjadi
harapan buat setiap kita. Kenapa saya berani berbicara di gereja? Karena gereja adalah seharusnya menjadi tempat aman. Gereja adalah tempat pengharapan. Gereja adalah kubu terakhir, benteng terakhir dari harapan orang-orang yang terhilang. Dan orang-orang yang terhilang yang kita bicarakan ini bukan soal orang-orang terhilang yang tidak percaya, tetapi orang-orang terhilang di dalam gereja cukup banyak. Dan benteng terakhir kita yang kita punya adalah gereja, di mana Kristus menjadi dasarnya. Harusnya berita pengharapan ini tentang Kristus yang memulihkan, Kristus yang menyelamatkan secara holistik, Kristus yang memberikan harapan, itu menjadi berita yang baik yang mereka dengar setiap waktu di dalam gereja. Jadi bukan tidak harapan, mungkin saja gereja atau kita yang tidak memberi harapan kepada mereka. Kita menyingkirkan mereka, kita membiarkan mereka untuk tidak pulih. Kita hanya memilih orang-orang yang ya sepertinya baik-baik saja atau bisalah ditangani. Kalau cukup liar, cukup ini buang saja. Harusnya gereja menjadi tempat pemulihan, gereja menjadi tempat harapan, benteng terakhir buat mereka. Dan jangan salah, yang terhilang itu bukan di luar sana. Seringkali yang terhilang adalah di dalam gereja sendiri. 14. Terapi, konseling, dan self ya, pertolongan pada diri sendiri itu dianggap tidak berguna. Cukup minum obat aja dari psikiater. Obat psikiater itu dominan dengan obat-obat penenang, ya, dominan dengan obat-obat penenang yang secara umumnya itu hanya menurunkan tingkat reaksi aja. Jadi supaya orangnya yang mengalami gangguan mental itu tidak bereaksi berlebihan, makanya dikasihkan obat-obat penenang. Saya di Salatiga ini pernah kita punya proyek kuliner. Salah satu pegawai kami itu mengidap bipolar. Bipolar itu punya kepribadian ganda. Itu kalau kerja itu mintanya sendirian. Gitu. Terus dia tiba-tiba bisa marah jadi kayak orang lain, tiba-tiba bisa tertawa, nggak ngerti. Tapi waktu itu sayalah yang menerima dia gitu. Dan dia sudah ngakui bipolar dan saya minum obat gitu kan. Buat saya pikir sepanjang kamu minum obat kamu aman gitu. Kalau kamu nggak minum obat kamu nggak aman. Dan dia anak dari salah satu anggota polisi di Tengaran dan cukup punya pangkat. Ibunya sendiri juga dosen. Orang cukup berada. Jadi dia ikut proyek itu hanya untuk melampiaskan rasa punya teman, punya apa gitu. Nah, saya bilang, oke, kamu ikut aja gitu. Tapi ingat, saya yang mengingatkan untuk dia minum obat. Saya mau konseling nggak bisa, saya mau terapi nggak bisa karena perempuan kan. Nah, saya hanya mengingatkan dia untuk minum obat. Tapi sekali dia menganggap bahwa nggak perlu obat terus gitu. Makanya seringkali kita ngadepi orangnya teriak-teriak sendiri, orangnya ketawa sendiri. Ya semua teman-teman tertawa lah, tapi buat saya, aduh, ini tambah kasihan, ini nggak selesai gitu. Dengan obat pun nggak selesai. Dia juga bilang, kalau aku minum obat kok, aku tidur. Terus saya lihat obat-obatnya karena dulu saya sales obat, saya tahu oh ini obat bentuk merah gitu kan. Itu obat-obat khusus ya, psikoterapi gitu. Ya, Bapak Ibu, kita mungkin menghafal ya dengan ayat ini. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri hanya datang ya, hilang kata datang. Hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya. Ya saya melihat gitu loh.
kebahagiaan kita sebagai orang percaya itu kadang-kadang tercuri oleh iblis, tapi juga kadang akibat dari tidak selesainya kita di soal kejiwaan. Karena memang jarang sekali hal kejiwaan itu dibahas di dalam gereja. Sehingga orang-orang percaya tidak mengalami wholeness, mengalami keseluruhan, keutuhan dalam hidup mereka. Ya. Mereka mungkin menjadi orang percaya, tetapi dalam hidupnya sering kehilangan banyak hal yang mestinya menjadi bagian mereka. Menjadi senyum mereka, tertawa mereka, kelegaan mereka, kemerdekaan mereka. Itu harusnya menjadi bagian dari orang percaya. Tetapi karena mungkin hal-hal yang seperti ini tidak pernah dibahas salah satunya, makanya ada bagian dalam hidup mereka yang tercuri. Bahkan itu membunuh kebahagiaan mereka, membinasakan rasa syukur mereka, karena mereka merasa, kok aku hidupnya seperti ini, yang seharusnya sebagai orang percaya aku menjadi orang yang merdeka. Dan kita juga percaya bahwa Kristus datang supaya setiap orang percaya memiliki hidup, memiliki zoe dalam bahasa Yunaninya, memiliki zoe, kehidupan yang dari Allah, dan memilikinya, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita memilikinya dalam segala kelimpahan. Jadi orang-orang percaya bisa mengalami kelimpahan di dalam Kristus. Salah satunya hari ini yang kita pelajari. Kita perlu evaluasi, perlu melihat sekali lagi diri kita dan orang-orang sekeliling kita yang perlu ditolong, perlu dibantu dari sisi kesehatan mental mereka. Kitalah benteng terakhir pengharapan. Orang-orang percaya yang bisa saling menolong satu dengan yang lain. Karena konsentrasi gereja bukanlah gedungnya, bukanlah tempatnya, bukanlah bangkunya, bukanlah sound systemnya, bukan juga soal siapa yang khotbah. Konsentrasi gereja tetap adalah orang-orangnya. Semakin orang-orang percaya, mereka bersatu, mereka saling Ibrani 10 ayat 25 ini sering disalahartikan. 10 ayat 25 itu kan janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Yang aslinya itu kata saling itu dominan di sana. Saling menasihati, saling kuat. Jadi ibadah kita yang sejati itu kehidupan saling. Dan itulah yang diharapkan di dalam gereja. Jadi kita masih berharap kalau gereja bisa ramah buat mereka yang sedang bergumul dengan kesehatan mental mereka. Gereja bisa menjadi rumah sakit, bisa menjadi komunitas yang rapuh, bisa menjadi tubuh Kristus dan yang lain-lain. Tetapi yang jelas gereja tetap adalah mercusuar, benteng, kubu, tempat, rumah bagi orang-orang yang mencari harapan dan mendapatinya di dalam Kristus. Itu saja yang bisa saya bagikan, Bapak Ibu. Terima kasih buat waktunya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan Bu Ayu. Ya, terima kasih Pastor Ya. Elia Yusak yang sudah Ya, membagikan renungan malam hari ini tentang kesehatan mental orang percaya. Saya akan, putus-putus Bu. ya internet saya nggak stabil ya. Kita akan masuk ke diskusi. Saya berikan waktu kalau ada pertanyaan atau tambahan dari Bapak Ibu, silahkan.